seperti yang disampaikan dalam rapat paripurna oleh Ketua Komisi 3 bahwa proses ini sudah berjalan hampir 2 tahun, sudah melibatkan banyak sekali meaningful participation, sudah lebih dari kurang lebih 130 masukan. Bahwa KUHP kali ini yang pertama adalah mementingkan perlindungan hak asasi manusia, yang kedua soal restoratif justice, yang ketiga memberi kepastian terhadap dan perluasan untuk objek pra-peradilan. Kami mempelajari dengan seksama, membaca dengan ketat ya, dan menilai banyak kekeliruan dalamnya. Makanya kami memberikan masukan, mendesak Prabowo untuk segera menerbitkan Perpu. Batalkan segera KUHP ini, karena ini membahayakan penegakan hukum. Yang berbahaya sebenarnya di penyelidikan di pasal 5 itu ditambahkan penahanan. Nah, bagaimana mekanisme penahanannya itu nggak diatur. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam pasal 5 dilakukan bukan dalam tahap penyelidikan, namun dalam tahap penyidikan. Hal ini diatur untuk mengatasi keterbatasan jumlah penyidik. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam, pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP masih menuai perdebatan. Pemerintah sebut KUHP baru sebagai upaya menuju sistem hukum pidana yang lebih modern dan humanis. Namun Koalisi Masyarakat Sipil menilai revisi KUHP dilakukan dengan tidak transparan dan membuka ruang penyalahgunaan wewenang. Jika KUHP baru digadang-gadang membawa perubahan, pada akhirnya siapa yang benar-benar diuntungkan? Kita akan bahas malam ini. Kami undang yang pertama, sejumlah narasumber sudah hadir bersama kami, anggota Komisi 3 DPR RI, Sudesson Tandra. Selamat malam, Pak Sudesson. Selamat datang di Head to Head, silakan. Oke. Dan juga sudah hadir Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Arief Maulana. Mas Arief, selamat malam. Sehat, Mas? Selamat malam, Mbak. Silakan, Mas Arief. Dan saya undang Ketua Dewan Pembina DPN Pradi, Junifer Girsang. Mbak Junifer, selamat malam. Sehat, Pak? Sehat. Silakan, Mbak Junifer. Dan juga pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Bang Ferry, selamat malam. Silakan. Dan juga sudah hadir anggota Komisi 3 DPR periode 2019-2024 sekaligus akademisi Taufik Basari. Bang Tobas, selamat malam. Dan juga pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar. Selamat malam, Pak Fikar. Dan terima kasih juga atas kehadiran teman-teman saya malam hari ini dari Universitas Mercu Buana, jurusan Public Relation. Terima kasih ya teman-teman hadir bersama kami malam hari ini. Saya ke Mas Arief terlebih dahulu. Kita melihat tadi bagaimana kemudian YLBHI meminta Presiden untuk mengeluarkan Perpu. Persoalannya apa yang kemudian dianggap masih mengganjal? Iya, Mbak Fira. Jadi penting untuk kemudian ditekankan bahwa proses penyusunan KUHP ini bermasalah. Dan ini berdampak serius pada bagaimana materi di dalam pasal-pasal KUHP itu ternyata banyak juga bermasalah. Dan ini kami nilai bukan hanya persoalan pasalnya berbeda atau seperti apa, tapi membahayakan ya penegakan hukum di masa depan. Kalau KUHP ini dibuat ya, direvisi, harapannya kan memperbaiki ya KUHP yang lama, Undang-Undang 8 tahun 81, supaya lebih menjamin hak asasi manusia. Kemudian membuat aparat penegak hukum ini lebih profesional ya, lebih hati-hati, dan kemudian dalam menegakkan hukum, menjalankan proses hukum itu bisa mempertanggungjawabkan, akuntabel begitu ya. Tapi yang kami lihat adalah KUHP ini justru membuka celah-celah begitu ya, penyalahgunaan kewenangan ya, karena memang ruang diskresinya diperluas, sementara pengawasannya
itu masih sama. Misalnya bahkan contohnya? kemudian lebih buruk dari KUHP yang lama. Contoh misalkan ya, yang paling sederhana, upaya paksa mulai dari penangkapan, penahanan, kemudian juga penggeledahan, penyitaan, ini bisa dilakukan ya tanpa izin pengadilan ya, dengan alasan mendesak. Dan salah satu kriteria alasan mendesak ini adalah berdasarkan penilaian yang didasarkan situasi oleh subjektivitas penyidik ya. Jadi penyidik diberikan ruang ya, subjektivitas untuk menentukan kapan orang bisa ditangkap, ditahan, ya, digeledah, disita barangnya. Bahkan di KUHP yang baru ini akan ditambah lagi kewenangan untuk melakukan pemblokiran dan juga penyadapan. Ya, jadi ditambah kewenangannya. Saya kontekskan kembali dengan situasi hari ini di mana masyarakat kita menuntut ya kepada presiden, kepada DPR melakukan reformasi kepolisian. Karena kepolisian ini memiliki kewenangan yang begitu luar biasa, tetapi pengawasannya lemah, akhirnya banyak terjadi praktek rekayasa kasus, ya, penyiksaan, kriminalisasi, dan berbagai abuse of power yang lainnya. Dan yang KUHP mana saat ini membuka celah itu semakin besar. Tuntutannya adalah perkuat pengawasan. Ya, tapi yang terjadi justru ditambah kewenangannya, sementara pengawasannya makin melemah. Ya, pra-peradilan katakanlah ya, juga diatur di dalam KUHP yang baru. Pra-peradilan sudah terbukti gagal untuk melindungi hak asasi manusia karena sifatnya post factum, orang kemudian mengalami kerugian dulu, terlanggar hak asasi manusianya, baru kemudian bisa menguji di pengadilan apakah ini dilanggar atau tidak. Dan itu pun hukum acaranya perdata, administratif sekali, dan ini diulang, diadopsi lagi di dalam KUHP yang baru. Memang ada penambahan soal alasan pra-peradilan ditambah. Tetapi kalau sistemnya terbukti sudah gagal tapi kemudian dibiarkan, ya ini sama saja. Dan ini yang jadi masalah. Belum lagi kemudian persoalan kepolisian itu ditambah kewenangannya menjadi penyidik utama. Polisian akan membawahi bukan hanya penyidik tapi juga penyelidik, penyidik, pegawai negeri sipil, termasuk penyidik yang lain, ya, penyidik khusus yang lain. Dan untuk melakukan penangkapan, penahanan, ya, termasuk membawa perkara itu sampai kepada jaksa, itu harus atas koordinasi pengawasan dan izin dari penyidik. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian ini akan membuat penegakan hukum lebih efektif, lebih objektif, independen, ya? Ya, saya kira tidak, justru akan berbahaya. Karena World Justice Project itu ya mencatat bahwa soal imparsialitas, soal korupsi di dalam penegakan hukum oleh APH di Indonesia itu masih sangat tinggi. Oke, kita bedah satu-satu karena banyak catatan sebenarnya dari Koalisi Masyarakat catatan. Sipil. Anggota DPR dari Komisi 3 yang bertanggung jawab kemudian menyusun poin per poin pembahasannya. Menjawab itu dulu, Pak. Ya, terima kasih ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Mas Arief ya, menurut saya ada beberapa hal yang perlu kita clearkan. Ya. Satu mengenai Perpu. Ya, syarat Perpu kan mungkin Mas Ferry yang akan menjelaskan. Tidak ada situasi genting di sini, ya kan? Yang kedua, bicara mengenai yang tadi keberatan-keberatan beliau itu, ya, menurut saya masuk ke dalam budaya, culture-nya, ya, yang akan terus kita perbaiki. Maksudnya apa ini, Pak? Jadi sebenarnya beliau itu kan kalau boleh saya ngomong ya keluh kesah. Tapi kalau kewenangan itu semua sudah diatur jelas. Ya, tadi menyinggung mengenai penyadapan. Ya. Penyadapan diatur satu pasal saja. Bahwa dikatakan di situ bahwa mengenai penyadapan akan diatur di dalam undang-undang tersendiri. Kenapa pertimbangannya? Karena begini, kita tidak bisa mengatur mengenai penyadapan di dalam KUHP 2-3 pasal. Karena penyadapan itu langsung masuk menyentuh wilayah pribadi warga masyarakat. Bertentangan dengan hak-hak kebebasan yang dijamin bahkan di dalam konstitusi. Maka kita perlu undang-undang penyadapan itu yang jauh lebih teknis, tapi kita sudah masukkan ke sini. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai undang-undang ini, kita nggak boleh bicara mengenai hukum saja. Kita harus bicara juga mempertimbangkan letak geografis. Tadi Mas Arief mengatakan bahwa
sama sekali, bukan post factum. Mas tinggal di Jakarta, saya orang Papua, walaupun saya besar di Surabaya. Ya, polisi nangkep orang, minta izin hakim, jalan kaki bisa 2 minggu. Ya, kejahatan sudah lewat dan sebagainya. Gitu ya. Yang berikutnya, kalau kita melihat mengenai masalah penangkapan, itu jelas sudah diatur. Ya, dipanggil 2 kali, tidak hadir, baru ditangkap. Jadi kita sudah semakin mempersempit ruang gerak. Ya. Intinya begini, bahwa di dalam KUHP ini, kemudian kewenangan penyidik itu kita mulai batasi, kontrol, kewenangan advokat yang akan mendampingi warga masyarakat kita perbesar. Ya, jadi beliau ini juga pernah hadir, memberikan usulan bahwa nanti kalau keberatan dari advokat itu, ya polisi boleh aja, penyidik maksudnya, boleh saja mencatat atau tidak. Lalu apa permintaannya? Kami minta agar dicatat kata demi kata. Nah, jadi di dalam penjelasan jelas, gitu ya. Nah, juga misalnya ada yang keberatan mengenai penyamaran itu ya, nama teknisnya. Kalau saya melihat begini, misalnya ya, tanpa Undercover diatur, buying. undercover buying, Control tanpa delivery. diatur di dalam KUHP pun, penyidik itu mempunyai teknik, ya kan? Dia bisa nangkep kok. Nah, tetapi di dalam jurisprudensi sudah diatur. Misalnya nih, saya kasih contoh ini, ya kan? Tiba-tiba ada yang jual kepada saya begitu, ya 1 juta. Kita kan berlaku ada gium, semua orang itu dianggap tahu hukum. Oke, untuk ke publik, dulu undercover buying hanya kasus narkotika saja. Di dalam penjelasan sudah diatur bahwa sekarang sudah diatur penjelasan bahwa undercover buying itu kepada narkotika, terorisme dan yang lain, ya kan? Kenapa ada kata-kata yang lain? Karena kemungkinan ada undang-undang yang lain yang akan datang untuk mengatur ini. Tidak demikian. Kita ada sudah diatur. Nah, kita kembali ke sini, ya. Bicara mengenai polisi sebagai penyidik utama. Wah, kita berantem itu dari pagi sampai sore sampai malam. Tetapi harus diingat bahwa di dalam Mahkamah Konstitusi sendiri memutuskan bahwa polisi itu penyidik utama, ya kan? Dan di dalam praktek sekarang kan begitu, ya. Dan itu sudah berjalan baik, semua baik. Menurut saya KUHP baru ini sudah sangat baik untuk melindungi warga negara, ya. Kalau kita kembali kepada sistem, kita ini masih tetap pada sistem inquisitor. Dakwaan itu adalah litis constitutum. Berita acara itu adalah alat bukti. Maka kemudian penyidik di masa yang lalu mengejar pengakuan. Kalau nggak ngaku digebukin. Tetapi sekarang ada CCTV. Nah, CCTV itu menjadi alat bukti di pengadilan. Ya kan? Nah, kalau saya sekarang ini melihat bahwa sekarang ini, ya, kita punya substansi sudah ada. Kita memperbaiki struktur dan kemudian nanti bisa timbul budaya hukum. Nah, yang tadi beliau Mas Arief keberatan itu menurut saya masuk ke dalam culture lah, legal culture lah. Sehingga perbaikan-perbaikan itu kita akan kembalikan. Nah, teman-teman yang dari kami berdiskusi sama teman-teman dari masyarakat sipil, mereka tuh kan bicara mengenai sistem Amerika dan sebagainya. Pertanyaan saya, tapi masukan ini sudah disampaikan kepada anggota DPR saat itu. Sudah, dan kami berdebat, bukan tidak. Berdebat itu panjang. Tapi kan masyarakat itu tidak melihat ya. Tapi perdebatan kami itu panjang. Ya. Dan itu kira-kira demikian. Mungkin Oke, Bang Ferry dulu menanggapi. Ya, pertama sebelum sampai ke soal substansi materinya, problematika besarnya kan ada di terburu-burunya pembentukan ini. Sulit menghindari bahwa upaya menyegerakan KUHP ini karena sebentar lagi KUHP akan berjalan Februari itu. Januari. 2 Januari. 2 Januari. Jadi agak terburu-buru, harus selesai sebelum Desember kurang lebih begitu. Itu sebabnya banyak hal yang terlanggar. Salah satunya adalah pemerintah dan DPR itu melanggar putusan Mahkamah Konstitusi soal partisipasi bermakna di dalam pembentukan undang-undang. Yang dimunculkan oleh DPR dan pemerintah di dalam pembentukan KUHP
adalah angka-angka, tapi belum partisipasi bermakna. Misalnya, bahwa partisipasi bermakna itu harus melibatkan publik, dengan publik bisa memberikan pandangannya, dipertimbangkan pandangannya, dan diberikan jawaban kalau pandangannya ditolak. Ini Mas Arief dan lain-lain kan sudah menolak nih. Jawabannya itu simple betul, bahwa kami sudah punya ini dan selesai. Tapi catatan yang menjelaskan secara baik kenapa pandangan publik itu harus ditolak, itu nggak ada di DPR dan pemerintah. Jadi betul-betul ada nuansa terburu-burunya. Misalnya kita dari dulu mengatakan mana sih nuansa Miranda Rules-nya, yaitu hak seseorang yang disangkakan atau dinyatakan sebagai tersangka diberikan perlindungan hukum berupa misalnya berhak untuk diam, ya, berhak didampingi oleh pengacara. Sekarang malah dibatasi kan, ruang pengacara untuk mendampingi itu. Nah, makanya nggak ada pernyataan Miranda Rules yang digambarkan dan digadang-gadangkan di awal. Terus padahal secara prinsip konstitusional, Pak Son, undang-undang itu kan adalah upaya membatasi hak. Jadi dalam undang-undang dasar kan boleh dibatasi hak melalui undang-undang. Jadi besar nih, hak ini harusnya merdeka, tiba-tiba dibatasi. Nah, pembatasan-pembatasan ini juga mestinya melibatkan orang karena hak mereka harus dibatasi. Nah, sekarang DPR dan lain-lain kan menyatakan bahwa orang ini, si A, si B, masyarakat sipil sudah didengarkan. Tapi datanya salah semua. Ada disebutkan Lokataru misalnya, ya. Del Pedro diminta masukannya oleh Komisi 3. Padahal hari itu Del Pedro sedang ditahan. Jadi data seperti ini membuat publik jangan-jangan sebenarnya semua ini data yang dipungut untuk kemudian menjelaskan kami sudah mendengarkan orang dalam pembentukan undang-undang. Faktanya ternyata tidak gitu ya. Nah, bagi saya kalau melanggar putusan Mahkamah Konstitusi, di sana hal ihwal kegentingan memaksanya. Ada lembaga negara mengabaikan putusan peradilan itu sudah sangat genting bagi saya. Harusnya mematuhi. Artinya apa? Perpu bisa di sana? Ya bisa saja kalau itu hal gentingnya. Iya, Presiden Joko Widodo hobi keluarin perpu kalau hal-hal padahal tidak ada genting-gentingnya. Apalagi hal yang membatasi hak orang bagi saya genting sekali. Kedua nuansa yang kita dapat bahwa ini lebih banyak untuk memperkuat institusi tertentu. Saya sebut saja bahwa institusi kepolisian karena mereka akan sudah dibatasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Misalnya Pak Son, dalam putusan MK, pemimpin para penyelidik dan penyidik itu jaksa. Dimanapun begitu. Tetapi kenapa kemudian koordinatornya diletakkan kepada Polri? Benar bahwa mereka penyelidik utama, tidak ada masalah. Tapi koordinator nggak mereka. Putusan MK bilang begitu. Jadi kurang melanggar apalagi putusan terhadap Undang-Undang KUHP ini. Bagi saya melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Sejelas itu kita masih berdebat ini tidak melanggar. Padahal jelas sekali itu melanggar. Di mana konsepnya dalam sistem integrated criminal justice system, ya, sistem peradilan pidana yang terkoneksi, terpadu begitu ya. Itu pemimpin proses penyelidikan dan penyidikannya bukanlah kejaksaan, nggak ada Pak, cuman di kita. Jadi di titik ini akhirnya orang bertanya-tanya, jumlah polisi kurang, tapi pekerjaannya banyak. Logika ini yang ditabrak oleh pembentuk undang-undang. Gitu. Bagi saya perlu juga kita berterus terang kepada publik ya bahwa ada permasalahan yang betul-betul harus kita perbaiki dan itu datanya harus fair. Bagi saya melanggar putusan peradilan adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Gitu ya. Sebelum direspon Pak Tandra, saya ke Anda dulu karena tadi ada penguatan di satu sisi ada lembaga tertentu, tapi ada penguatan juga mungkin dari sisi advokat gitu karena juga diterima anggota Komisi 3 waktu itu, Bang Junifer. Iya. Bagi kami advokat, khususnya kami yang diundang, yaitu RDPDU, itu kalau nggak salah 2 kali, dan saya hadir ketiga kali, pembahasan, yaitu mulai RU ini, kami banyak masukan. Ya, masukan itu ada 6 yang diterima. Dari berapa total?
dari total yang diajukan 329 pasal, tetapi kami fokus kepada mengenai perlindungan hak asasi, penguatan advokat, dan kemudian proses. Ini yang sangat penting di dalam praktek yang selama ini terjadi abuse of power dari penyidik. Apa itu? Yang pertama, kita meminta di dalam RUU itu tidak dibuat bahwa advokat itu adalah merupakan penegak hukum. Itu tidak ada awalnya. Ya toh? Kenapa? Karena di pengalaman kami sebagai advokat, kita ini dilecehkan oleh penyidik. Padahal di undang-undang advokat menyatakan kami penegak hukum. Tetapi mereka katakan itu di undang-undang Anda. Tetapi di undang-undang yang sah itu KUHP. Itu terjadi perdebatan. Dan akhirnya kita ajukan argumentasi dan itu diterima oleh rekan-rekan di Komisi 3. Yang kemudian yang kedua, pada saat itu juga kita menyampaikan agar ya toh di setiap proses seharusnya sudah ada terlibat advokat. Ternyata di RUU itu ada rancangan yang menyatakan di tingkat penyidikan itu advokat sudah bisa melindungi sebagai saksi. Kenapa? Ini penting sekali, masyarakat harus tahu dan bangsa harus mengalami. Di tingkat inilah terjadi kriminalisasi. Di mana itu terjadi bukti dipalsukan, tetapi saksi dipaksa mengakui, kemudian terjadi penekanan, dimulai dari pemeriksaan penyidikan nih. Ya, masyarakat kan mengalami ini. Ini semua kalau tidak diawasi dan tidak dilibatkan advokat, percuma akan kembali kepada KUHP. Oke, yang sudah artinya mereka yang misalnya tersangkut proses hukum, meskipun dalam status saksi, harus ataupun bisa menyediakan pengacara dulu dan tidak menjawab pertanyaan apapun dari penyidik misalnya. Yes, itu dari advokat. Oke. Nah kalau ini sudah terjadi, ya segala mohon maaf rekan-rekan LSM mungkin di dalam praktek. Tapi di juga pasal mana tuh Bang yang orang punya hak untuk didampingi advokat dulu dan selamanya ya pasal berapa? 253 dan di awal di undang-undang advokat kami juga ada, di perlindungan saksi juga ada, korban juga ada. Di KUHP Bang, di KUHP. Di KUHP yang baru. Jadi Oke, ini inilah. kami tampilkan di pasal 150. Pasalnya ini betul? Nggak ada pasal. Memberikan jasa hukum? Jadi Bisa nggak saya ambil catatan saya? Jadi Tapi ada yang lupa Silakan juga, nanti. Pak. Ada yang lupa. Satu pasal di mana tersangka ya, terdakwa diberikan peluang untuk kemudian tidak menggunakan haknya ya, didampingi oleh kuasa hukum. Yang itu artinya menggugurkan hak untuk pendampingan. Kalau Dan itu bagaimana? Diperbolehkan dan itu di hadapan penyidik dan penuntut umum. Mohon maaf, Oke. saya Yang potong. mana ini berbahaya karena dalam praktek selama ini ya banyak terjadi ya praktek kotor ya saya katakan ya, penyidik, kepolisian, kemudian juga jaksa justru kemudian mengiming-imingi tersangka terdakwa nggak usah pakai pengacara, nanti Supaya lancar nanti gitu. susah gitu ya. Bisa Kan saya ini kami potong ringankan ya, kami Oke. ringankan hukumannya asalkan tidak pakai pengacara. Itu Oke. ada pasal itu Oke. sehingga ini justru akan jadi legitimasi terhadap praktek salah selama ini dan ini berbahaya. Memang betul kata Bang Junifer, ada aturan-aturan ya yang ini bagus gitu ya untuk kemudian memperkuat hak atas pendampingan hukum bagi bukan hanya tersangka, terdakwa, saksi, korban, tapi ada pasal yang menggugurkan pasal-pasal yang Oke. lain itu dan ini sangat Pak berbahaya. Tandra ingin membantah itu. Ya. Jadi begini, di dalam KUHP ini saya lupa pasalnya. Itu dibagi dalam dua kategori. Di pasal di ancaman di bawah 5 tahun, tersangka itu dapat didampingi pengacara. Kalau tersangka itu menolak didampingi pengacara, penyidik harus membuat berita acara penolakan. Nah, di dalam praktek selalu begini, ini kita harus buka. Penyidik bilang, "Yuk jangan pakai pengacara. Pakai pengacara nanti ancamannya berat." Ya kan? Makanya nolak. Ancaman pidana 5 tahun ke atas wajib menggunakan pengacara dan tidak ada kata-kata kalau dia menolak dan sebagainya. Oke, Nah, baik. di dalam pasal ini kita debat ini. Ada bisa misalnya tersangka dia udah ngerti lah. Penahanan batas waktunya 20 hari. Dalam ancaman di atas 5 tahun.
ya saya sudahlah, saya nggak mau pakai pengacara. Kan bisa lepas demi hukum ini, ya kan? Gimana dengan hak memilih, Bang? Hak memilih advokat sendiri. Kan di situ Silakan. kata-katanya penunjuk. Pejabat yang berwenang menunjuk Tidak ada, ya, tidak advokat. ada, tidak Coba ada. bisa dicek. Ya, Jadi kalau tadi mau dikonfirmasi, coba dibuka 150 kuhap baru, coba dibuat 150. Tadi 150 kita sudah tampilkan. Ya, ini itu di butir keempat, coba kita lihat ya. Supaya nanti Mas Ferry bisa. Ya. Mana itu? 150. Advokat berhak mengirim Nomor dan 4. menerima surat ini. Nomor 4, advokat mana? Ya, 150. Yes. Menghubungi, berkomunikasi, memberi nasihat. Mendampingi tersangka, mana itu? Pasal 150. Advokat Huruf berhak- D, huruf D. Huruf D ya mana ya? Ya, huruf D. Oke. Tidak lengkap Jadi ini berarti. mendampingi tersangka, terdakwa, saksi korban pada semua tahap pemeriksaan. Ya itu hak advokatnya Bang, tapi hak tersangkanya Terdakwanya. bisa gugur dari apa yang diceritakan. Oh enggak, tadi. kalau tersangka sudah diatur lagi. Jadi tersangka itu yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun, dia boleh memilih, dia boleh tidak menggunakan advokat. Nah, Baik. Tapi Nah. bahasanya dipilihkan, Mas, ditunjuk oleh Oke, pejabat. sambil menunggu ya, kita akan bahas lebih detail karena ini teknis sekali lagi memang bagaimana kemudian kita saya harus mesti lihat menerjemahkan kepada publik karena diskusi yang kita bahas sangat teknis sekali. Nanti kita akan bahas usai jeda. Kami juga mengundang Anda penonton YouTube CNN Indonesia untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang hadir bersama kami. Nanti Anda bisa mencantumkan, menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat untuk pertanyaan di YouTube. Kami akan kembali sesaat lagi di Head to Head with Elvira.